Baik, selamat siang Bu. Izin memperkenalkan diri, nama M. Krismiati, NPM 1813103129. Di sini saya akan menjabarkan jawaban saya terkait laporan keuangan Barista Laundry periode bulan Maret tahun 2020 guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik akuntansi. Adapun penjabarannya sebagai berikut, sudah saya tayangkan jawaban dari hasil laporan keuangan Barista Laundry periode bulan Maret, dan di sini saya sudah tampilkan soal dari transaksi jurnal umum Barista Laundry periode bulan Maret. Adapun transaksinya sebagai berikut. Langsung saja, transaksi tanggal 1, Nana Safira menginvestasikan uang tunai sebesar 250 juta, saya tulis di jurnal umum kas pada modal senilai 250 juta. Transaksi tanggal 2, Nana Safiola membeli 3 unit mesin cuci chef senilai 3 juta tunai. Dan Nana Safira juga membeli 3 mesin pengering Modena 5 juta tunai. Jadi saya tulis pada jurnal umum yaitu mesin cuci debit sebesar 9 juta, mesin pengering debit 15 juta pada kas 24 juta. Transaksi tanggal 3, pembelian setrika uap laundry 3 unit 3.200.000, jadi per unitnya 3.200.000, jadi jika ditotalkan menjadi 9.600.000 dibeli secara tunai, maka jurnal umumnya yaitu setrika uap pada kas nilai 9.600.000. Tanggal 4, pembelian perlengkapan laundry sebesar 6 juta tunai. Jadi saya tulis jurnal umum yaitu perlengkapan laundry pada kas nilai 6 juta rupiah. Adapun transaksi tanggal 6 yaitu pembelian kendaraan senilai 20 juta tunai. Jadi saya tulis di jurnal umum yaitu kendaraan pada kas nilai 20 juta. Penyewaan ruko untuk kerjaan usaha laundry. Penyewaan rukonya ini secara tunai selama 2 tahun. Maka saya tulis pada jurnal umumnya yaitu beban sewa pada kas nilai 48 juta. Lanjut ke tanggal 10 yaitu penerimaan jasa laundry. Adapun rincian dari penerimaan jasa ini yaitu beda-beda, yaitu jasa cuci setrika itu harganya 10.000, jasa setrika yaitu 8.000, jasa cuci kering yaitu 10.000, dan nanti ada cuci basah yaitu 4.500. Adapun total dari pendapatan secara tunai maupun kredit saya masukkan ke dalam jurnal umum yaitu kas pada pendapatan ini yang dilakukan secara tunai, saya tulis kas pada pendapatan senilai 154.000, dan pendapatan secara kredit yaitu saya tuliskan dengan piutang usaha pada pendapatan senilai 114.000. Next ke tanggal 22, di sini ada penerimaan jasa laundry lagi. Di sini juga terdapat pembayaran secara tunai maupun kredit atau piutang. Rincian ini saya totalkan. Jadi transaksi di jurnal umumnya sebagai berikut, yaitu yang pertama kas ini tunai, kas sebesar 118.000, dan piutang atau kredit saya totalnya 46.000, jadi pendapatan barista laundry saya totalkan menjadi 164.000. Tanggal 14, pembayaran beban utilitas senilai 1.500.000, maka jurnal umumnya yaitu beban utilitas pada kas nilai 1.500.000. Tanggal 16 yaitu penerimaan pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa cuci setrika, yaitu pelunasan piutang berarti di sini. Maka di sini akan berakibat menambah kas dan akan mengurangi piutang usaha dengan jurnal umum sebagai berikut, yaitu kas pada piutang usaha senilai 114.000. Adapun transaksi tanggal 16 yaitu penerimaan pelunasan tanggal 18 yaitu pembelian perlengkapan laundry senilai 500.000, maka jurnal umumnya yaitu perlengkapan pada kas senilai 500.000. Adapun transaksi tanggal 19 yaitu penerimaan pelunasan kembali atas tanggal transaksi tanggal 12 jasa cuci setrika 3 kilo dan jasa setrika 2 kilo. Jadi di sini jurnal umumnya saya masukkan dengan kas pada piutang usaha senilai 46.000. Lanjut tanggal 19 Maret penerimaan pelunasan. Di sini penerimaan pelunasan piutang lagi atas transaksi tanggal 12.
tanggal 19 yaitu 46.000 ini. Lanjut tanggal 20 penerimaan jasa laundry. Di sini ada item-itemnya juga, sudah saya totalkan dengan total tunai sebesar kasnya 148.000 dan yang secara kredit yaitu 94.000. Jadi di jurnal umumnya yaitu kas, debit, piutang usaha debit, dan pendapatan kredit senilai Rp242.000. Di tanggal 22 Maret, penerimaan pelunasan atas transaksi jasa cuci kering tanggal 20. Di sini yaitu pelunasan piutang kembali. Maka akan berakibat menambah kas perusahaan dan mengurangi saldo piutang usaha. Adapun jurnal umumnya adalah sebagai berikut. Kas pada piutang usaha senilai Rp30.000. 24 Maret, penerimaan pelunasan atas transaksi jasa setrika 5 kilo tanggal 20. Tanggal 20 kan ini. Jadi kita hitung, karena di sini sudah ada ketentuannya 5 kilo, langsung saja kita hitung, maka tanggal 24 ini adalah pelunasan piutang yang berakibat akan menambah kas perusahaan dan mengurangi piutang usaha. Adapun jurnal umumnya sebagai berikut, yaitu kas pada piutang usaha senilai Rp40.000. Next, tanggal 25 Maret, penerimaan pelunasan atas transaksi jasa setrika 3 kilo tanggal 20, sama seperti transaksi tanggal 24, yaitu akan berakibat menambah kas dan akan mengurangi jumlah atau total piutang usaha. Dengan penulisan atau pencatatan di jurnal umum sebagai berikut, kas pada piutang usaha sebesar Rp24.000. Di tanggal 26 ini terjadi penerimaan jasa laundry kembali. Adapun rinci-rinciannya sebagai berikut, ada yang pendapatan secara tunai maupun secara kredit. Adapun di jurnal umumnya, setelah perhitungan rincian-rincian tersebut, saya alokasikan menjadi kas pada pendapatan senilai Rp232.000 dan piutang usaha pada pendapatan senilai Rp204.000. Next, ke tanggal 28, pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Ini berarti pengambilan private, yaitu pada jurnal umumnya kita tulis prive pada kas nilai Rp1.250.000. Di tanggal 29, penerimaan pelunasan atas transaksi jasa cuci setrika 8 kg tanggal 26. Di sini berarti terdapat pelunasan piutang yang akan berakibat menambah jumlah kas perusahaan dan mengurangi jumlah saldo piutang. Di tanggal 29 ini, saya masukkan transaksinya kas pada piutang usaha senilai Rp80.000. Tanggal 30, pembayaran gaji 5 karyawan senilai 3 juta, berarti 5 dikali 3 yaitu 15 juta. Jadi jurnal umumnya saya tuliskan dengan beban gaji pada kas senilai 15 juta. Adapun transaksi tanggal 31 Maret A, menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 8 kg tertanggal 26. Di sini berarti terjadi transaksi pelunasan piutang yang akan berakibat menambah jumlah kas perusahaan dan mengurangi jumlah saldo piutang usaha. Adapun penulisannya atau transaksi saya tulis di jurnal umum sebagai berikut, yaitu kas pada piutang usaha senilai Rp64.000. Di tanggal 31 Maret B, penerimaan pelunasan kembali atas transaksi jasa cuci kering 5 kg tanggal 26. Di sini terjadi pelunasan piutang yang akan berakibat menambah saldo kas perusahaan dan mengurangi saldo piutang. Maka saya tuliskan di jurnal umum kas pada piutang usaha kembali senilai Rp30.000. Setelah selesai transaksi tanggal 30 bulan Maret, saya totalkan saldo total dari jurnal umum periode bulan Maret, yaitu senilai Rp377.388.000. Dan setelah saya koreksi, jawaban jurnal umum saya ini sama seperti jawaban yang telah Ibu berikan. Yaitu di sini jurnal umumnya sama saldonya. Di sini saldonya sama dengan punya Ibu dan punya saya. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan memposting jurnal ke buku besar. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu pertama adalah memindahkan tanggal kejadian transaksi dari jurnal umum ke buku besar pada lajur tanggal. Yang pertama yaitu adalah buku besar dengan nama akun kas. Adapun cara saya memposting transaksi dari jurnal umum sebagai berikut. Saya lihat kas terdapat yang sudah saya warnain biru ini, yang saya warnai kuning. Kas terdapat di tanggal 1 dengan nama investasi modal
Langsung saja saya masukkan angkanya 250 juta di sebelah debit, dan kemudian jadi saldo 250 juta di sebelah debit. Kemudian ada lagi di tanggal 2, kas sebesar 24 juta di sebelah kredit, saya masukkan langsung. Kemudian ada lagi di tanggal 3, kas 9.600.000 terdapat di sebelah kredit, langsung saya masukkan di sebelah kredit. Kemudian di tanggal 4 ada kas di sebelah kredit sebesar 6 juta, lalu saya masukkan 6 juta. Kemudian lagi ada kas di sebelah kredit pada tanggal 6 sebesar 20 juta, langsung saya masukkan. Kemudian di tanggal 8 ada kas di sebelah kredit senilai 48 juta, langsung saya masukkan. Dan jumlah ini akan menambah mengurangi saldo kas pada perusahaan Barista Laundry. Selanjutnya di tanggal 10 terdapat kas di sebelah debit senilai 154.000. Saya masukkan di sini merupakan pendapatan yang akan menambah saldo kas perusahaan. Lalu saya totalkan. Kemudian di tanggal 12 terdapat pendapatan lagi kas sebesar 118.000. Saya masukkan di sebelah debit yang akan menambah jumlah saldo kas. Kemudian di tanggal 14 terdapat kas kembali di sebelah debit sebesar 1.500.000. Langsung saja saya masukkan di buku besar kas yang akan mengurangi saldo kas Barista Laundry. Kemudian di tanggal 16 terdapat akun kas kembali yang terdapat di sebelah debit senilai 114.000. Langsung saya masukkan dan saya totalkan. Kemudian di tanggal 18 terdapat kas kembali di sebelah kredit sebesar 500. Saya letakkan di sebelah kredit 500 yang akan mengurangi saldo kas Barista Laundry. Kemudian di tanggal 19 terdapat lagi kas di sebelah debit senilai Rp46.000. Langsung saya saja masukkan di sebelah debit, jadi menambah saldo. Totalnya sudah jelas. Kemudian di tanggal 20 terdapat kas di sebelah debit senilai Rp148.000. Kemudian saya masukkan langsung di buku besar sebelah debit 148.000 yang akan menambah saldo kas. Kemudian di tanggal 22 terdapat kas pada sebelah debit sebesar 30.000. Langsung saya masukkan 30.000 yang akan menambah saldo kas. Kemudian di tanggal 24 terdapat kas di sebelah debit senilai 40.000. Langsung saja saya masukkan di buku besar yang akan berakibat menambah saldo kas. Kemudian di tanggal 25 terdapat kas debit senilai 24.000 yang akan menambah saldo kas juga. Kemudian di tanggal 26 terdapat kas di sebelah debit senilai Rp232.000 yang akan menambah saldo kas. Begitupun di tanggal 28 terdapat price. Ini ada pengeluaran price kasnya terdapat di sebelah kredit, yaitu mengurangi saldo kredit perusahaan senilai 1.250.000, maka akan mengurangi kas perusahaan. Saya letakkan di sebelah kredit dan akan mengurangi saldo kas perusahaan. Di tanggal 29 terdapat kas di sebelah debit senilai 80.000 di debit. Saya masukkan di debit yang akan berakibat menambah saldo kas perusahaan. Kemudian di tanggal 30 terdapat kas di sebelah kredit senilai 15 juta yang akan berakibat mengurangi saldo kas perusahaan. Di tanggal 31 terdapat saldo kas di sebelah debit senilai 64.000 yang akan berakibat menambah saldo kas. Kemudian di tanggal 31 yang terakhir terdapat transaksi pemasukan kas senilai 30.000, langsung saya tulis 30.000 yang akan berakibat menambah saldo kas, sehingga saldo kas perusahaan sekarang senilai 125.230.000. Dan hasil ini sama seperti hasil kunci jawaban Ibu senilai 125.230.000. Selanjutnya saya akan masuk ke piutang usaha. Adapun piutang usaha di sini sudah saya beri warna hijau
Pertama, piutang usaha ini terdapat pada transaksi tanggal 10, yaitu piutang usaha di sebelah debit senilai 114.000. Langsung saya masukkan di sebelah debit, itu juga. Kemudian di tanggal 12 terdapat di sebelah debit juga sebesar 46.000 yang akan menambah saldo piutang. Kemudian di tanggal 16 terdapat piutang usaha di sebelah kredit senilai 114.000. Di sini akan mengurangi saldo piutang usaha. Kemudian di tanggal 19 terdapat piutang usaha di sebelah kredit senilai 46.000 yang akan berakibat mengurangi saldo piutang usaha perusahaan. Kemudian di tanggal 20 terdapat piutang usaha di sebelah debit senilai 94.000. Langsung saja saya masukkan. Di sini akan menambah saldo piutang perusahaan. Kemudian di tanggal 20 terdapat piutang usaha. Dan di tanggal 22 terdapat piutang usaha kembali di sebelah kredit. Lupa saya warnain, piutang usaha di sebelah kredit senilai 30.000. Kemudian saya masukkan saja. Selanjutnya di tanggal 24 terdapat piutang usaha lagi di sebelah kredit senilai 40.000. Di tanggal 25 juga terdapat piutang usaha senilai 24.000. Di tanggal 26 juga terdapat piutang usaha di sebelah debit senilai 204.000. Langsung saya masukkan ke debit sehingga akan mengubah saldo, akan menambah saldo piutang. Pada intinya, menurut saya, jika di dalam piutang suatu usaha, jika piutang itu di debit, dia akan menambah saldo, sedangkan di kredit berarti terdapat pembayaran piutang atau mengurangi saldo piutang perusahaan. Adapun hasil akhir saldo piutang perusahaan yang sudah saya jawab yaitu sebesar 30.000, dan hasil ini sama seperti video jawaban, yaitu sebesar 30.000. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka saya ambil dari ini, dari ayat jurnal penyesuaian yang nanti saya akan jelaskan di belakang. Sedangkan perlengkapan ini saya ambil dari akun-akun perlengkapan yang terdapat di jurnal umum tertanggal tanggal 4. Perlengkapan laundry sebesar 6 juta sebelah debit, saya masukkan langsung ke sebelah debit. Adapun akun-akun berikutnya ini akan saya ambil dari jurnal umum tanggal 18. Terdapat perlengkapan laundry lagi di sebelah debit senilai 50.000. Kemudian di tanggal 31 terdapat perlengkapan lagi, yaitu diambil dari ayat jurnal penyesuaian senilai 4.500.000 di kredit. Nanti akan saya jelaskan asal dari mananya ayat jurnal penyesuaian tersebut. Selanjutnya di mesin pengering saya ambil dari tanggal 2, yaitu peralatan mesin cuci senilai 15 juta. Di sebelah debit saya masukkan sebelah debit. Sedangkan di akun setrika uap terdapat pembelian di tanggal 3, pembelian peralatan setrika senilai 9.600.000 di sebelah debit. Langsung saya masukkan di sebelah debit. Dan kemudian terdapat mesin cuci atas transaksi di jurnal umum tertanggal 2 senilai 9 juta di sebelah debit. Dan di buku besar langsung saja saya masukkan di sebelah debit senilai 9 juta. Kemudian terdapat akumulasi penyusunan mesin. Di sini saya mengambil penyusunan mesin dari ayat jurnal penyesuaian yang nanti saya akan jelaskan di belakang. Selanjutnya di sini terdapat nama akun kendaraan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan nama akun kendaraan. Ini saya peroleh dari tanggal 6 jurnal umum, yaitu terjadi pembelian kendaraan senilai 20 juta di debit. Langsung saja saya masukkan di sebelah debit senilai 20 juta. Selanjutnya di akumulasi penyusunan kendaraan, ini saya peroleh dari ayat jurnal penyesuaian yang nanti akan saya jelaskan di belakang.
Selanjutnya di akun modal, saya ini mendapatkannya dari yang tanggal 1 saya dapatkan dari memposting jurnal umum tertanggal 1 yaitu penyerahan modal Nona Saviola senilai 250 juta sebuah kredit. Langsung saya masukkan sebuah kredit. Kemudian di nama akun private ini saya peroleh dari tertanggal 28. Di sini terdapat price di sebelah debit senilai 1.250.000. Saya langsung masukkan di sebelah debit. Kemudian terdapat inti laba rugi ini nanti saya ambil dari jurnal penutup. Adapun akun pendapatan selanjutnya ini tanggal 10 saya dapat dari tanggal 10 jurnal umum. Pendapatan usaha di sebelah kredit senilai 268 dan peletokan pendapatan. Jika kita memposting pendapatan dari jurnal umum, pasti angka-angkanya terdapat di sebelah kredit. Adapun angka-angka tersebut terjadi di transaksi tanggal 10, di tanggal 12 senilai 164.000, di tanggal 20 senilai 242.000, dan di tanggal 26 senilai 436.000. Adapun selanjutnya yaitu nama akun beban sewa terjadi di transaksi tanggal 8 jurnal umum yaitu beban sewa senilai 48 juta di sebelah debit. Selanjutnya ada beban perlengkapan, ini saya ambil dari ayat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup, nanti saya akan jelaskan di belakang. Dan selanjutnya ada beban penyusutan mesin cuci, ini saya ambil dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Kemudian di sini terdapat beban gaji, saya ambil dari jurnal umum tertanggal 30. Di sini ada beban gaji senilai 15 juta di sebelah debit. Langsung saja saya masukkan di sebelah debit senilai 15 juta. Selanjutnya ada beban utilitas. Ini saya ambil dari transaksi tanggal 14. Beban utilitas senilai 1.500.000 debit. Saya langsung posting ke sebelah debit 1.500.000. Demikianlah hasil postingan jurnal umum ke buku besar Barista Laundry periode bulan Maret tahun 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan neraca saldo Barista Laundry tertanggal periode 31 Maret 2020. Adapun saldo neraca saldo saya ini ambil dari saldo akhir buku besar kas 125.230, piutang 30.000, perlengkapan 6.500.000, mesin pengering 15 juta rupiah, setrika uap 9.600.000, mesin cuci 9 juta, kendaraan 20 juta, modal 250 juta, private 1.250.000, pendapatan 1.110.000, beban sewa 48 juta, beban gaji 15 juta, beban utilitas 1.500.000. Jadi total neraca saldo Barista Laundry periode Maret 2020 saya senilai 251.110.000. Dan hasil ini sama dengan kunci jawaban, yaitu neraca saldonya senilai 251.110.000. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian Barista Laundry periode Maret tahun 2020. Yang pertama yaitu di sini saya akan membuka terlebih dahulu filenya, yaitu perlengkapan tersisa senilai 2 juta. Jadi karena tersisa maka kita akan menghitung selisih dari saldo perlengkapan dengan harga yang tersisa ini 2 juta. Jadi kita ketahui sisa perlengkapan yaitu 6.500.000 dikurang 2 juta, maka hasilnya adalah 4.500.000. Jadi jurnalnya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 4.500.000. Kemudian terdapat penyusunan mesin cuci. Adapun umur ekonomis mesin cuci ini yaitu adalah sudah kita ketahui di atas ini, umur mesin cuci adalah 8 tahun dan kendaraan yaitu 5 tahun. Jadi perhitungannya mesin cuci ini harganya tadi adalah mesin cuci ini 9 juta. 9 juta dibagi 8
kemudian dibagi bulan per periode, yaitu ada 12 bulan. Jadi 9 juta dibagi 8 dari umur ekonomis, kemudian dibagi dengan per bulannya, yaitu atau periodenya dengan 12. Jadi hasilnya yaitu 93.750 rupiah. Dengan nama akun beban penyusutan mesin cuci pada akumulasi penyusutan mesin cuci senilai 93.750 rupiah. Kemudian beban penyusutan mesin cuci yaitu menghitungnya yaitu dengan cara kendaraan senilai 20 juta dibagi umur ekonomisnya yaitu 5, kemudian dibagi 12. Kemudian hasilnya yaitu 333.333 rupiah. Jadi pada jurnalnya kita tulis beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan senilai 333.333 rupiah. Kemudian sewa yang belum terpakai. Adapun sewa yang belum terpakai ini kita menggunakan pendekatan beban, sehingga pada akunnya kita akan tulis dengan nama sewa dibayar di muka pada beban sewa senilai angka yang tertera pada di sini yaitu senilai 46 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan neraca lajur. Yang pertama di sini di neraca lajur terdapat neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan dari mana akun neraca saldo saya ini. Ini adalah nama akun-akun dari neraca saldo Barista Laundry. Di sini terdapat kas, piutang usaha, perlengkapan laundry kendaraan, peralatan mesin pengering, setrika uap, modal, price, pendapatan, beban gaji, sewa, dan beban utilitas. Tinggal langsung saja kita masukkan ke sini, kita pindahkan beserta saldo-saldonya. Kemudian di sini terdapat penyesuaian. Ini berasal dari tadi yang sudah saya jelaskan di sini. Penyesuaian saya ini yang sama dengan jawaban jawaban. Nah, kita tinggal pindahkan ke dalam akun neraca lajur penyesuaian. Adapun caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beban perlengkapan. Karena di sini belum ada akun beban perlengkapan, kita tulis akun baru di bawahnya. Beban perlengkapan di debit senilai 4.500.000. Kemudian yang kedua ada perlengkapan senilai 4.500.000. Langsung saja kita akan di sini sudah ada akun perlengkapan, tinggal kita masukkan di sini sebesar 4.500.000. Kemudian di sini ada beban penyusutan, akumulasi kendaraan. Karena di sini belum ada nama akunnya, kita buat akun baru dan kemudian angkanya kita masukkan. Di sini di sewa dibayar di muka juga belum ada akun baru, maka kita akan buat akun baru di sini. Beserta angkanya jangan lupa dimasukkan, senilai 46 juta rupiah. Kemudian di sini terdapat beban sewa. Karena di sini sudah ada akunnya beban sewa, tinggal kita masukkan saja di sebelah kredit senilai 46 juta rupiah. Kemudian angka-angka yang sudah kita masukkan ini kita tulis saldonya. Ini ada di sini sudah ada saldonya, tinggal kita pindahkan saja. Selanjutnya, di sini terdapat neraca saldo disesuaikan. Namanya juga disesuaikan, jadi ini adalah hasil akumulasi penambahan atau pengurangan dari neraca saldo diakumulasikan dengan penyesuaian. Nah, jadi di sini kas tidak ada penyesuaian, langsung kita pindahkan saja angkanya. Piutang begitupun. Perlengkapan di sini terdapat 6.500.000 di debit, kemudian di kredit, maka dikurang 6.500.000 dikurang 4.500.000 sehingga sisa 2 juta di debit. Kemudian bisa kita lihat di sini kendaraan tidak ada akumulasi, langsung saja. Setrika uap juga langsung saja. Modal kita tinggal pindahkan saja. Private juga kita tinggal pindahkan. Pendapatan beban gaji. Mungkin di sini ada pengurangan di beban sewa yaitu 48 juta rupiah dikurang 46 juta rupiah, maka sisanya kita letakkan di sebelah debit senilai 2 juta rupiah. Beban utilitas tinggal kita masukkan, dan perlengkapan pun begitu, dan selanjutnya kita jumlahkan. Total dari neraca saldo ini kita jumlahkan sehingga nilainya menjadi 251.537.083 rupiah. Lalu kita masuk ke laba rugi. Akun-akun yang harus
atau hanya boleh dimasukkan di laba rugi, yaitu semua pendapatan dan semua beban yang terjadi selama periode berlangsung. Nah, jadi di sini yang boleh dimasukkan di laba rugi hanyalah pendapatan beban-beban. Maka pendapatan langsung saja kita masukkan. Begitupun beban-beban. Setelah dimasukkan, kita hitung saldonya. Pasti di sini akan terdapat selisih antara debit dan kredit. Karena di dalam akuntansi antara debit dan kredit harus selalu balance, maka kita akan menghitung terlebih dahulu, kemudian selisihnya kita letakkan di sebelah kredit supaya kredit ini memperoleh jumlah yang dapat menyeimbangkannya dengan saldo debit, sehingga hasil akhirnya pasti sama, dan selisih inilah nantinya akan kita pergunakan sebagai perhitungan laba atau rugi suatu perusahaan. Nah, tapi ini laba atau rugi ini masih belum dihitung pajaknya. Jadi ini namanya laba atau rugi sebelum pajak. Nah, selanjutnya kita masuk ke neraca. Di sini terdapat neraca. Di akun neraca ini sendiri adalah memuat akun-akun aset tetap, aset tidak tetap, modal, dan private. Jadi, yang boleh dimasukkan di akun neraca yaitu semua aset, aset lancar, aset tetap, private, dan modal. Jadi, langsung saja kita masukkan. Sewa dibayar di muka itu masuk ke dalam aset tetap. Akumulasi masuk ke dalam aset tidak tetap, kita masukkan. Kemudian kas, piutang perlengkapan, kendaraan mesin cuci, mesin pengering, setrika, modal, dan private. Setelah dimasukkan, kita jumlahkan. Lalu laba atau rugi ini yang terdapat di laba rugi kita pindahkan, sampingkan saja. Kemudian akan kita pergunakan untuk menambah saldo debit supaya balance dengan kreditnya, sehingga hasilnya sama. Ini jika disum bisa sama, ini hasilnya yaitu 250.427.083 rupiah. Dan jawaban neraca lajur ini atau jawaban saya sama dengan hasil dari kunci jawaban, yaitu labanya yaitu 22.317.083 rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan laba rugi Barista Laundry periode bulan Maret tahun 2020. Sebelumnya maaf Bu jika laporan laba rugi saya ini nampak acak-acakan karena kolomnya banyak yang tersisa. Di sini yang pertama-tama intinya dari laporan laba rugi ini sendiri adalah merinci laporan laba rugi yang terdapat di neraca lajur ini. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Jika kita sudah selesai mengerjakan neraca lajur, kita tinggal memasukkan saja angka-angka maupun nama akun yang terdapat di neraca lajur laba rugi ini. Yang pertama adalah pendapatan, karena di sini pendapatan cuma ada pendapatan operasional yaitu senilai 1.110.000, kita langsung saja masukkan. Jadi total pendapatannya 1.110.000. Kemudian semua beban-beban ini kita masukkan 15 juta, kemudian 2 juta, kemudian 1.500.000. Ini 1.500.000, 15 juta, 2 juta, 4.500.000, sehingga total beban penjualan yaitu 23.427.083 rupiah. Ini tinggal kita pindahkan karena ini dari total beban yang ada. Kemudian untuk menentukan laba atau rugi kita tinggal hitung. Ini adalah pendapatan dikurang beban. Jadi adalah hasilnya min 22.317.083 rupiah. Karena ini min, maka kita dapat menaksirkan bahwa perusahaan tersebut atau perusahaan keuangan Barista Laundry di bulan Maret mengalami kerugian senilai 22.317.083 rupiah. Ini yang bisa kita warna kuning ini rugi. Langsung saja saya lanjutkan ke laporan perubahan ekuitas atau modal periode akhir Maret tahun 2020. Caranya yang pertama yaitu saya memasukkan modal awal karena Safiola yaitu ini, angka ini 250 juta. Kemudian
Saya akan memasukkan laba atau rugi bersih ini, angka ini 22.317 dimasukkan ke sini. Kemudian akan ditambahkan dengan private 1.250. Jika di sini terdapat laba, maka private akan mengurangi laba. Namun karena di sini rugi, maka private akan menambah rugi ini. Nah, kemudian kita jumlahkan sehingga hasilnya 23.567.000. Kemudian modal awal dikurangin hasil dari kenaikan atau penurunan. Di sini terdapat penurunan, maka akan mengurangi modal. Maka hasil akhir modal Nyonya Saviola yaitu 222.432.917 rupiah. Selanjutnya akan saya langsung saja ke neraca. Akun neraca ini sendiri adalah memindahkan akun-akun neraca yang terdapat di sini. Kita langsung saja pindahkan di sini. Cuma di sini ada terdapat sisi aset, di sini kewajiban dan ekuitas. Sisi aset ini tersendiri terdiri dari aset tetap dan aset lancar. Sedangkan di sisi sebelah kanan itu terdapat kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang maupun pendek, dan ekuitas. Di sini terdapat kas, piutang usaha. Ini kita tinggal memindahkan saja. Saya pindahkan dari sini angka ini. Cuma di sini perbedaannya saya tidak memasukkan modal yang terdapat di sini, tetapi saya menggunakan modal yang sudah diakumulasikan dengan private dan laba rugi, sehingga modal inilah yang akan saya gunakan kemudian di sini. Sehingga hasil akhirnya adalah 226.432.917 rupiah. Adapun hasil ini adalah selesai ini sama dengan hasil kunci jawaban yang ada, sama seperti kunci jawaban di sini, yaitu total asetnya 226.000 dan total ekuitasnya yaitu 226.432.917 rupiah, sama hasilnya. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan cara mengerjakan jurnal penutup Barista Laundry periode bulan Maret tahun 2020. Adapun cara pengerjaannya yaitu akun pendapatan yang ada pada laporan laba rugi. Di sini ini akun pendapatan ini. Laporan laba rugi dicatat di debit dan pengkreditan ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang terdapat di akun pendapatan. Jadi di sini kan terdapat akun nilai sebesar 1.110 di sebelah kredit. Nah, kita pindahkan di sebelah debit dan kreditnya kita tulis dengan ikhtisar laba rugi. Akun biaya-biaya di kredit dengan jumlah masing-masing yang terdapat di laporan laba rugi dan mendebit ikhtisar laba rugi sebesar total biaya. Jadi di sini beban-beban pada laporan laba rugi yang awalnya di sebelah debit kita pindahkan di sebelah kredit, dan total dari beban tersebut kita tulis di sebelah kredit dengan nama ikhtisar laba rugi. Nah, di sini ada kesalahan saya, yaitu saya lupa memasukkan perkiraan private dengan jumlah yang terdapat di kolom neraca di kredit dan jumlah debit akun modal dengan jumlah yang sama. Jadi seharusnya saya harus mengerjakan private di debit, jadi prive pada modal dengan nilai private sebesar 1.250. Namun ini saya lupa masukkan. Jadi inilah kesalahan saya dalam mengerjakan laporan keuangan Barista Laundry periode Maret tahun 2020, yaitu saya lupa memasukkan prive pada jurnal penutup. Kemudian selanjutnya, jika perusahaan memperoleh laba atau rugi, jurnal yang akan dibuat adalah jumlah laba dengan perkiraan ikhtisar laba rugi di debit dan mengkredit akun modal dengan jumlah yang sama. Begitupun sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian. Nah, namun kan di sini perusahaan mengalami kerugian, maka saya tetap memasukkannya dengan jurnal ikhtisar laba rugi pada modal Nona Saviola sebesar rugi perusahaan yaitu 22.317.083 rupiah. Jadi total jurnal penutup Barista Laundry saya 46.864.166 rupiah.
Dan hasil ini salah karena saya tadi lupa memasukkan. Baiklah, selanjutnya saya akan mengerjakan neraca saldo setelah penutupan periode Maret tahun 2020. Jadi adapun akun-akun di dalam neraca saldo setelah penutupan ini merupakan perpindahan dari neraca-neraca ini, kecuali di sini yang akan dirubah adalah modalnya, karena tadi sudah saya buatkan laporan perubahan modal, maka modal yang dimasukkan di dalam neraca saldo setelah penutupan yaitu modal yang sudah mengalami perubahan pada laporan perubahan modal. Kemudian, karena tadi sudah ada laporan perubahan modal, maka price loss sudah tidak akan dimasukkan di neraca saldo setelah penutupan. Jadi adapun akun-akun yang dimasukkan di dalam neraca saldo setelah penutupan yaitu kas senilai Rp1.730.000, piutang usaha Rp30.000, perlengkapan 2 juta, kemudian di sini ada sewa dibayar di muka, senilai Rp46 juta. Dari sini, kemudian kendaraan Rp20 juta, mesin cuci Rp9 juta, akumulasi penyusunan kendaraan Rp330.333, kemudian ada akumulasi penyusunan mesin cuci Rp93.750, dan kemudian modal kita ambil dari laporan perubahan modal di sini yaitu senilai Rp220.432.917. Jadi total dari neraca saldo setelah penutupan yaitu adalah Rp226.860.000. Jadi hasil dari laporan setelah penutupan saya sama dengan kunci jawaban yaitu senilai Rp226.860.000. Nah, selanjutnya saya akan langsung mengerjakan jurnal pembalik Barista Laundry periode Maret tahun 2020. Adapun jurnal pembalik sendiri adalah jurnal untuk membalik, jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik akan timbul akun ganda. Jurnal ini juga merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Adapun jurnal pembalik ini sendiri, saya akan membalik. Tadi terdapat sewa dibayar di muka, karena sesuatu yang dibayar di muka harus kita balik, karena nanti akan menimbulkan akun ganda, di antaranya antara beban sewa maupun sewa dibayar di muka. Karena di situ ada dua kemungkinan, yaitu beban yang sudah digunakan maupun beban yang belum digunakan. Jadi di sini saya akan membalik beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai Rp46 juta. Dan jawaban saya sama seperti di kunci jawaban, yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai Rp46 juta. Jadi demikianlah hasil dari laporan keuangan Barista Laundry periode Maret tahun 2020. Jadi kesimpulan setelah saya koreksi, tadi jawaban saya hampir keseluruhan sama dengan kunci jawaban punya Ibu Fani Rahmawati SPD MPD. Cuma ada beberapa perbedaan karena saya lupa memasukkan tadi di sini di jurnal penutup saya lupa memasukkan price pada modal senilai Rp1.250.000. Mungkin kesalahan saya ini akan saya jadikan pelajaran untuk kedepannya, yang mungkin dengan adanya kesalahan ini saya dapat mengingat dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, Pak.